Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik. Dan sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, saya minta saja untuk kita berdoa. Terima kasih. Saya akan fokus di yang terakhir. Jeffrey Manu masih Gombal Lakir dengan Timura. Baik, topik kita pada pagi hari ini tentang perencanaan kader. Di sini materi yang saya bawakan pada hari ini tentang yang pertama itu tentang pengertian perencanaan karir, yang kedua faktor-faktor mempengaruhi perencanaan karir, dan yang ketiga manfaat perencanaan karir. Jadi baik, sebelum kita masuk ke materi kita, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu perencanaan karir? Belum. Baik. Kita perlu ketahui bahwa perencanaan karir, kita perlu mengetahui bahwa karir diartikan sebagai satu transfer atau pemindahan jabatan yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya yang dilalui seseorang selama hidupnya. Karir sebagai bentuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas jalur. Karir sebagai senjata pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Sedangkan perencanaan karir adalah proses memulai masa seseorang menjadi sasaran karir atau posisi di waktu yang akan datang, dan jalur karirnya atau pola pekerjaan yang berurutan untuk membentuk karir. Perencanaan karir penting bagi seseorang karena karir bukan sekedar nasib, tapi merupakan bagian suatu rencana yang cermat. Dan karir membutuhkan persiapan seperti pengalaman, pendidikan, sikap, atasan, dan lain-lain. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, yaitu menurut Mariho dalam perencanaan karir dan pengelolaan karir yang efektif, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perencanaan karir yang perlu dipahami oleh karyawan dalam merencanakan serta merealisasikan karirnya. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, tahapan-tahapan kehidupan karir. Tahapan-tahapan karir dalam organisasi merupakan tahapan waktu dan usia seseorang sejak memasuki organisasi hingga usia pensiun. Kecenderungan tahap-tahapannya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan karir dan apa yang sebaiknya dilakukan organisasi dalam setiap tahapan untuk membantu karyawan dalam perencanaan karirnya. Karena perencanaan karir lebih banyak
merupakan tanggung jawab individu, maka yang dilakukan individu dalam upaya mengembangkan karir meliputi tahap-tahapnya. Yang berikut jangka karir. Jangka karir menurut Edgar merupakan proses yang di sekelilingnya dari seseorang berputar sebagai akibat dari pengetahuan yang dimiliki motif, nilai, dan sikapnya. Jangka karir fungsional atau kecenderungan untuk menghindari keputusan yang mendorong mereka pada manajemen umum sebagai gantinya mereka memilih kedudukan yang memampukan mereka untuk berkembang dalam bidang teknik atau fungsional. Yang berikut manfaat perencanaan karir. Banyak orang gagal mengelola karir mereka karena mereka tidak memperhatikan konsep-konsep dasar perencanaan karir. Mereka tidak mengenal bahwa sasaran karir dapat memacu karir mereka dan menghasilkan sukses yang lebih besar. Pemahaman akan konsep-konsep tersebut tidak menjamin kegiatan, tetapi bila hal itu mengarahkan pada penetapan sasaran karir. Perencanaan karir cenderung terlaksana menurut Davis. Perencanaan karir memiliki sejumlah manfaat baik bagi siswa maupun organisasi. Itu dibagi dalam beberapa manfaat. Yang pertama perencanaan karir membantu mengembangkan persediaan internal talenta yang bisa dipromosikan. Yang kedua, perhatian dan keperluan terhadap seseorang menghasilkan loyalitas organisasi yang lebih besar dan oleh karena itu menurunkan keluarga. Yang ketiga, bersama mendorong pegawai untuk mengeluarkan berbagai potensi kemampuannya karena mereka memiliki tujuan karir. Baik, mungkin itu materi yang saya bawakan pada pagi hari ini. Baik, sekian materi yang saya bawakan pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Baik, kalau tidak ada, saya minta saran untuk pimpin kita lalu untuk mengikuti pertemuan kita. Baik, terima kasih. Selamat hari semua.